sujud menyembahmu Tuhan. Berikan suara yang terkini. Saudara yang terkasih, sedikit yang saya mau bagikan kepada saudara yang terkasih sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sekian tahun dalam bimbingan peserjohan, saya melihat satu ketaatannya kepada Tuhan, dan itu menjadi contoh teladan Yesus dalam hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kami diundang untuk pelayanan ke Malaysia, di 2 kota di Malaysia, saat itu waktu berangkat tiba-tiba saya memakai satu buah arloji, 1 jam. Itu adalah jam kesayangan saya. Dulu banget saya beli, dan itu waktu saya beli itu jam ini ada spesialnya, jadi limited edition. Lalu ini menjadi jam kesayangan saya sering memakainya, dan ini adalah jam yang pertama kali dikeluarkan hanya 1000 piece di Asia katanya. Memang jam ini unik dan menjadi kesayangan saya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, jamnya nggak boleh bawa pulang. Berkali-kali saya mendengar Roh Kudus menyatakannya kepada saya, jamnya tidak boleh dibawa pulang. Nah, artinya saya mengerti, dan saya berkata, baiklah Tuhan. Lalu saya sempat sharingkan kepada peserjohan. Saya bilang, Pak, Roh Kudus bilang jam saya nggak boleh bawa pulang. Artinya kan harus diberkati di sana, saudara. Lalu peserjohan berkata, oh ya, taati saja Tuhan. Dengari apa yang Tuhan pesan kepadamu. Nah saudara, setiap orang pasti punya kesukaan, punya hobi, punya barang kesayangan. Saya percaya kalau kita mengikuti kedagingan, pasti kita simpan, bukan? Kita berhak untuk menyimpannya. Tapi saya belajar dari hidup peserjohan, sangat taat sama Tuhan. Bila Tuhan suruh melakukan, beliau akan melakukannya sampai tuntas. Nah, itu menjadi teladan Yesus untuk hidup saya. Lalu pada akhirnya jam itu saya lepas dengan hati yang bersuka cita. Saya lepas, saya berikan kepada anak Tuhan di sana. Nah, saudara, ternyata itu berkat bangsa-bangsa, bukan? Waktu dalam pelayanan, di awal-awal pelayanan Father's Miracle, Pastor Johan pernah berkata kepada saya, mungkin saat ini kamu belum melihat apa-apa, Angel. Dan saya bilang, ya Pak. Tapi percayalah, jika engkau taat melakukan semua kehendak Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan suatu hari. Itu saya pegang dan amin. Saudara, waktu di Malaysia, ternyata saya diberkati. Saya diberi satu amplop berisi banyak sekali uang. Kalau diukur dari dunia, itu kan milik kita, dikasih, kita ambil dan kita simpan. Tapi kembali Roh Kudus berkata, itu bukan milikmu. Saya kembali menaburnya untuk Tuhan, sejumlah uang yang saya dapat. Dan pada satu sesi kebaktian yang luar biasa yang di gereja tersebut, kemudian Tuhan memerintahkan peserta untuk mengadakan satu persembahan. Di situ pula Tuhan berkata, kosongkan dompetmu. Saudara, semua uang yang ada di dompet saya kosongkan, saya berikan di dalam persembahan itu. Saya melihat satu ketaatan saya kepada Tuhan, Tuhan kembalikan semua. Sepulang dari pelayanan di Malaysia, tiba-tiba ada seseorang memberikan saya jam tangan. Luar biasa ya Tuhan itu, saudara. Dan di kemudian hari, Pastor John bercerita kepada saya, beliau pun melepaskan jam yang sangat mahal, yang sangat kuno kala itu, kepada salah seorang hamba Tuhan yang pada hari itu ketika Pastor John melayani berulang tahun, saudara. Jadi saya melihat
teladan Yesus dalam kehidupan beliau dan saya mengambil contoh untuk saya mentaatinya. Nah saudara, dalam perjalanan saya dibimbing pesugihan, saya selalu mau taat sama Tuhan. Dan saya melihat Tuhan hanya melihat hati kita yang taat. Mungkin dalam pelayanan selama 5 tahun lebih ini saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya mengukur sesuatu dengan kepentingan sendiri, saudara. Kadang-kadang saya sedih dan saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Tapi Tuhan mau saya belajar terus. Ada kali banyak orang Kristen, mereka hanya mau kepentingan untuk diri sendiri. Mereka tidak bermurah untuk semua yang diperlukan untuk Tuhan. Kadang-kadang saya melihat itu. Ada banyak di antara orang Kristen seperti itu. Tapi saya terus belajar untuk taat sama Tuhan. Walaupun sebetulnya kalau diikuti kedagingan itu saya perlu Tuhan. Saya perlu uang itu, apalagi saya single parent, saudara. Saya pasti perlu, tapi ketaatan, saya melihat sebuah kembalian dari Tuhan itu indah, kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, beberapa waktu juga dalam pelayanan, saya diberi anugerah dan kesempatan oleh Tuhan mengikuti, saya boleh sebut itu adalah sekolah singkat, hanya beberapa hari di kota Bogor. Jadi ada banyak pengajar-pengajar dari hamba Tuhan dari berbagai bangsa, dari berbagai bangsa dan juga di Indonesia. Saya boleh mengikutinya itu semua karena anugerah Tuhan dan juga semua disediakan. Kalau untuk saya pribadi nggak mungkin saya bisa ikut, tapi Tuhan sediakan semua itu. Waktu mengikuti sekolah singkat ini, saya menyebutnya, saya sakit, tapi saya tetap duduk di bawah lantai, saya tetap mengikuti semua, dan saya melihat banyak sekali kemuliaan Tuhan dan pengajaran Tuhan untuk saya. Nah saudara, dalam selama sekolah itu tiba-tiba saya mau pergi ke toilet. Akhirnya saya pergi ke toilet, gak jauh dari ruangan waktu pengajaran dari hamba-hamba Tuhan dari luar negeri itu. Saya masuk toilet itu hanya ada pembersih, mbak-mbak pembersih toiletnya. Jadi satu mbak-mbak tengah berdiri di sana. Di situ ada 3 ruangan toilet, semuanya terbuka. Tiba-tiba Roh Kudus bilang masuk yang pertama. Jadi saya ikutin masuk pertama. Begitu masuk yang pertama, saya tutup pintu, saya duduk. Ada 2 amplop merah di bawah lantai. Itu kan pasti pas saya mau ambil jet shower, saya lihat, oh ada 2 amplop. Ternyata saya ambil, terus di dalamnya ternyata isinya banyak uang, saudara. Dan itu uang bangsa-bangsa. 2 amplop itu saya pegang, lalu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya menemukan 2 amplop ini, gimana sebaiknya? Di luar nggak ada orang, hanya ada si mbak-mbak itu yang penjaga toilet. Lalu kalau saya kembalikan, siapa pemiliknya, Tuhan? Nah, pada sesi istirahat, saya sempat telepon ke Pastor Johan dan saya ceritakan. Lalu beliau bilang, luar biasa, berdoa saja Angel, apa yang Tuhan taruh di hatimu kerjakan, taati. Kembali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya menemukan 2 amplop, di dalamnya banyak uang. Lalu saya sempat foto ya saudara, sempat foto buat ini loh, kenang-kenangan gitu. Nah akhirnya Tuhan bilang, taburkan di tempat ini. Nah kembali saya taburkan, saudara, 2 amplop itu. Mungkin kalau menurut saudara, punya hak nggak saya mengambil 2 amplop itu? Boleh nggak? Salah nggak saya ambil? Pasti boleh saya ambil. Tapi saya lebih taat sama Tuhan. Itu uang bangsa-bangsa, saudara, pasti besar jumlahnya kalau dikurskan ke rupiah. Tapi saya memilih taat. Tuhan bilang taburkan, saya taburkan kembali. Nah saudara, kembali Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada saya. Tiba-tiba di dalam begitu banyak orang dari bangsa-bangsa dan juga dari Jakarta dan seluruh Indonesia, saya boleh bilang, berkumpul di sana. Ada relasi dalam Tuhan, ketemu saya di sana. Nah, bertemu, ngobrol sebentar, tiba-tiba saya disodori 1 amplop. Katanya ini buat Bu Angel, buat jajan katanya.
Saya kaget saudara. Saya bilang, saya juga sampai tertegun gitu. Saya kagum sama Tuhan. Kok saya baru aja tabur, terus Tuhan kembalikan saya. Nah kemudian saya simpan dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan berkati. Nah, saudara, saya melihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan melihat hati kita. Nah, baru-baru ini juga demikian saudara. Tiba-tiba, mungkin Pastor Danu yang lalu sudah menceritakannya. Kami makan di suatu tempat dan kemudian sempat orang itu meminta nomor telepon saya, dan kemudian beda beberapa minggu orang ini menghubungi saya kembali karena ada satu kesulitan, meminta tolong untuk meminjamkan uang. Kembali saya bergumul saudara, kenapa? Saya hamba Tuhan yang sudah memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Jadi semua yang dalam hidup saya adalah penyediaan Tuhan. Pada waktu saya dimintain tolong, saya pasti bergumul, saya berdoa. Karena saya nggak pegang uang. Uang yang saya pegang itu untuk keperluan semuanya yang saya sudah pos-poskan. Kemudian kembali saya bercerita kepada Pastor Johan. Saya bilang, Pak, saya dimintai tolong untuk dipinjamkan uang sekian-sekian. Lalu Pak Johan berkata, kamu berdoa saja. Iya Pak, tapi aneh juga ya Pak, baru ketemu, baru aja minta nomor telepon, tapi sudah mau memberi pinjaman kepada orang ini. Tapi kalau datangnya dari Tuhan bagaimana Pak? Nah kembali Pastor Johan bilang, kamu berdoa, ikuti pimpinan Roh Kudus. Kembali saya berdoa dan kemudian saya merasakan damai sejahtera dan akhirnya saya memberikan pinjaman itu. Walaupun sebenarnya kalau mengikuti kedagingan, saya butuh gitu saudara, tapi saya lebih taat sama Tuhan. Ternyata saudara, Tuhan kembali menunjukkan kemuliaannya, sinar kemuliaannya dalam hidup saya. Saya pinjamkan, transfer kepada orang ini, kemudian ada seorang anak Tuhan tiba-tiba berkata kepada saya, Angel, saya mau membelikan sesuatu untuk kamu, untuk bekal ke Israel. Saya kaget. Saya bilang, oh Tuhan luar biasa. Kemudian saya diajak untuk memilih barangnya langsung saudara. Dan akhirnya saya bilang, saya melihat Tuhan nyata dalam hidup saya. Apa yang saya perlukan ternyata Tuhan sediakan. Walaupun uang ini yang harusnya dipakai, tapi ternyata Tuhan yang sediakan untuk saya saudara. Saudara, ketaatan kita berbuah mukjizat dalam hidup kita. Kunci mukjizat hanya satu. Saya sudah lihat dalam hidup saya, apa yang saya saksikan, ini semua pengalaman hidup saya. Dan 5 tahun lebih dalam bimbingan Pastor Johan, saya melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Pembelaan Tuhan, kemurahan Tuhan, semuanya nyata. Yang terpenting adalah hati, kuncinya taat. Sebab ketaatan itu adalah kunci daripada mukjizat. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita hari-hari ini, bila kita mau taat, mau setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan solusinya, pertolongannya, kemurahannya untuk kita. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita menyadari kebenaran firman Tuhan. Saat kita datang memuji menyembahnya, Tuhan bekerja atas hidup kita. Jika kita punya keyakinan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup kita, saudara yang terkasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap hati kami pada malam hari ini Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Ubah setiap kami Tuhan. Perbarui setiap hidup kami Tuhan dan hati kami. Sungguh kami datang karena kami yakin Tuhan. Kami yakin Kau hadir untuk menjamah setiap kami. Hanya Yesus yang ditinggikan. Hanya Yesus yang diagungkan pada malam hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya katakan yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang melenyapkan segala ketakutan. Kasih yang hangat. Kasih Bapa kepada anak. Kasih yang mengajarkan kami untuk selalu datang kepada Bapa. Bimbing kami terus Tuhan. Penuhi kami dengan hidup takut akan Tuhan. Agar di bawah hadirat dan Roh-Mu yang kudus Kau temukan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Penuhi kami juga dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup bukan menurut apa yang kami mau, bukan apa yang kami perbuat, tetapi yang datang daripada-Mu. Supaya iman kami ini bukan iman karena melihat dan mendengar, tetapi iman karena percaya sepenuhnya kepada-Mu. Berkati kami semua dan beri hati yang taat untuk melakukan setiap perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, saya percaya anugerah Tuhan besar di tengah-tengah kita. Hari ini kita masuki tema baru, ketaatan mencapai kemurahan hidup. Saudara terkasih, kitab suci mengajarkan kita hidup ini hanya akan menuju satu pilihan di antara kata atau, berkat atau kutuk, sukses atau gagal, bahagia atau menderita. Dimensi inilah yang harus kita pahami. Karena itu kita belajar seperti pepatah berkata, berakit-rakit ke hulu. Kita belajar
ketaatan mencapai kemurahan hidup ini dalam dimensi sakit-sakit, gagal-gagal, pelajaran-pelajaran di balik apa yang disebut dengan kehidupan yang terkutuk. Kita belajar dari sisi ini lebih dulu, supaya rambu-rambu ini kita pahami, supaya dengan memahami hal seperti ini, nanti makin ke depan kita bisa memahami hal-hal yang berharga. Karena sejak kecil semua kita dijauhi dari pisau, sejak kecil kita dijauhi dari kolam renang, kita dijauhi dari bak mandi, kita dijauhi dari colokan listrik, kita dijauhi dari hal-hal yang bisa membuat kita masuk pada dunia kehancuran, kebinasaan, kematian, dan kebangkrutan, dan segala hal yang tidak menyenangkan itu. Mari kita belajar satu dimensi ini lebih dulu. Godaan, jerat, dan kejatuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, kita akan melihat ayat 20 lebih dulu. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Ini sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Demikian firman Tuhan. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Saudara, kita berhenti sampai sini lebih dulu. Ini hal yang menarik sekali. Jadi seringkali dalam kehidupan ini kita melihat segala sesuatu itu terlalu kecil, sempit. Kadang-kadang kita terdoktrin dengan sesuatu yang tanpa kita sadar masuk di dalam doktrinasi penyesatan skala-skala sempit kecil, dan pada akhirnya tidak menuju apa yang dikehendaki Tuhan. Seringkali kita melihat hal yang pertama, saya bicara tentang mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa mencuri kemuliaan Tuhan? Sering kita melihat pada satu dunia yang, saya berkata, doktrinasi yang sesat dan sempit. Karena mencuri kemuliaan Allah, seringkali kita identikkan bahwa yang suka mencuri kemuliaan Allah ini para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Tidak, saudara. Mari kita coba mengupasnya, melihatnya skalanya lebih luas, lebih besar, dalam kapasitas hati yang lebih terbuka. Mencuri kemuliaan Allah, saya boleh katakan secara gamblangnya, bukan sebatas materi, bukan sebatas benda-benda. Karena selama ini mencuri kemuliaan identik dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta yang kaya, pakai mobil mewah, punya rumah besar, wah, sebab ini, sebab itu, identik dengan yang lahiriah, yang materialistis. Mari kita keluar dari skala kecil itu, kita melihatnya lebih luas, supaya kita bisa melihat dimensi ketaatan untuk mencapai kemurahan hidup ini dengan jalan-jalan yang lebih bijaksana. Yang saudara coba saudara temukan di dalam hidup ini, ada kesempatan. Karena juga lagi populer lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Setiap kita butuh kesempatan. Tanpa kesempatan orang nggak bisa sukses. Tanpa kesempatan orang tidak bisa diorbit. Tanpa kesempatan orang tidak bisa mencapai kuota. Tanpa kesempatan orang tidak bisa mencapai tujuan. Kesempatan itu datangnya. Seringkali banyak orang katakan itu seperti jin gundul yang punya kuncir. Jadi kalau dia lewat di depan, kalau nggak dipegang rambutnya, kesempatan lewat, hilang sudah semuanya. Tetapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Di dalam Tuhan, bahkan kesempatan di depan mata pun mesti kita filter dengan hati Tuhan. Bahkan semua kesempatan yang datang dalam hidup kita pun
Tidak semua kesempatan itu datang dari Tuhan. Kita mesti menemukan kehendak Tuhan yang benar-benar tepat untuk kita, baru kita raih. Mencuri kemuliaan yang dilakukan Gehazi ini adalah melihat satu kesempatan. Kenapa? Ada orang sakit kusta. Pada zaman itu tidak banyak nabi bisa menyembuhkan orang sakit kusta, karena pada perjanjian lama sakit kusta itu berarti sakit terkutuk, mesti dijauhi dan tidak bisa diterima oleh banyak orang rohani, karena kusta pada zaman dulu diidentikan dengan hukuman Tuhan, kutuk hidup. Tetapi Nabi Elisa punya sesuatu yang disebut dengan kuasa firman sepatah kata. Dan kita tahu sepanjang sejarah kitab suci, hanya Yesus satu-satunya yang paling banyak mentahirkan orang sakit kusta. Nabi-nabi tidak banyak, bahkan mungkin sedikit, dan mungkin tercatatnya sangat sedikit. Elisa menyembuhkan Naaman yang sakit kusta dengan jalan menyuruhnya mandi di sungai di Israel. Dan Naaman sempat tersandung dengan pernyataan itu karena merasa sungainya di Israel itu lebih buruk dari sungai di Aram. Di Aram itu sungainya bersih, bening, indah, sedangkan di Israel pada saat itu dibandingkannya kurang bagus. Tetapi karena hikmah, karena nasihat dari orang-orang sekitarnya, Naaman mencapai kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, orang tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa memenuhi semua hal yang disebut kualitas menuju mukjizat Tuhan. Kerendahan hati sangat penting. Berani mengakui kesalahan kita, rela diralat, mau berbalik dari semua jalan-jalan dan tingkah laku kita yang jahat, itu kerendahan hati. Dan pertobatan itu merupakan buah dari tindakan yang rendah hati. Nah saudara, Naaman mencapai itu, sesudah mencapai itu sungguh luar biasa. Gehazi melihat, oh ini kesempatan kok, orang sembuh karena duit yang banyak itu mau pergi ke tabib, ke dukun, ke siapapun, tidak bisa sembuhkan penyakit kusta. Tapi datang ke Elisa, sembuh hanya sebatas kuasa perkataan firman, dan itu gratis. Saudara, ada berita yang sangat mengejutkan sekali. Kenapa seorang Gehazi sampai begitu terpesonanya dengan Naaman, dan terutama dengan bawaan Naaman? Gak mungkin Gehazi yang kalau kita baca di dalam catatan perjalanan hidup Nabi Elisa yang sudah melakukan banyak mukjizat. Bahkan Gehazi pernah membangkitkan orang mati karena disuruh sama Elisa bawa tongkat dan menaruh tongkatnya pada anak yang sudah sakit sekarat itu dan mati itu. Kok mau menukarkan kemuliaan Tuhan itu dengan apa yang disebut dengan godaan, jerat, dan kejatuhan ini, saudara? Di dalam catatan yang saya rangkum, saudara terkasih, ini Bu Angel ternyata mematikan handphonenya dengan amat bijaksana. Maka ketika handphone mati, apa yang tadi sempat Tuhan katakan kepada saya sudah taruh di handphone ministry, tidak tercatat sudah, tapi dengan anugerah Tuhan, mari coba saya ingat-ingat lagi apa yang Tuhan taruh. Kalau tidak keliru saudara nanti baca di rumah di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5. Di situ dituliskan bahwa Naaman itu membawa 10 talenta perak, kemudian membawa lagi 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dulu waktu baca pesan Tuhan ini, saudara, sulit dipahami, tetapi ketika Tuhan menjabarkannya sangat menarik sekali, karena 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Jadi Naaman itu membawa sebanyak 340 kilogram perak, dan 6.000 sikal emas itu sama dengan 2 talenta emas, sekitar 64 kilogram emas dan 10 potong pakaian. Saya coba cari kenapa seorang Gehazi begitu tertariknya dengan apa yang dibawa oleh Naaman ini, saudara. Kita bicara zaman dahulu ini, tapi karena
sulit sekali untuk cari sejarahnya. Kita coba ketemukan ke zaman kita hari ini. Saya coba andai-andaikan hitungan kasarnya. Nanti kalau mau tahu lebih benarnya, datang ke toko emas, tanya tukang emas. 1 gram logam mulia hari ini berkisar sekitar 600.000 rupiah. Setuju ya saudara ya? Kira-kira aja 1 kilogram emas itu kurang lebih, menurut Ricci tadi saya coba aja berhitung, 600 juta. Betul atau enggak saya enggak tahu saudara. Lalu kemudian kalau kita kurskan 68 kilo emas yang dibawa taman itu kurang lebih menghasilkan 40 miliar 400 juta rupiah. Banyak ya saudara ya. Ini cerita kira-kira 1000 tahun sebelum kedatangan Yesus. Ada orang datang ke Nabi Elisa membawa 40 miliar 400 juta rupiah emas. Perak itu kurang lebih kalau kita turunin nilainya 50% lah dari harga emas, atau mungkin kita ambil kurang lebih 25% deh, seperempatnya. Kira-kira seperempat dari 600 juta itu berapa saudara? 25 kali 6 150 juta. 150 juta kita kalikan dengan 10 talenta, kira-kira 64 kilo. 64 kali 150 juta, nanti saudara kalkulator sendiri di rumah. Ini orang kayanya bukan main saudara. Lebih kaya dari kita yang hidup hari ini di generasi sekarang ini. Datang cuma untuk minta disembuhkan kustanya, bawa beban, bawa begitu banyak persembahan. Nabi Elisa tidak tertarik. Sudah pulang, sudah sembuh, sudah pulang. Enggak ada apa-apa yang aku butuh dari kamu. Nabi Elisa ini turunannya Nabi Elia. Nabi Elia terkenal dengan roh beraninya, kesederhanaannya. Elisa turunannya sama, berani, kemudian juga sederhana. Dan saya melihat Yesus juga 1000 tahun kemudian berani, sederhana. Dua kata ini mencerminkan kekristenan hari ini. Berani, sederhana. Tidak ditemukan gengsi, glamoritas, gak ada saudara ya. Ternyata yang ditemukan sejak dari zaman nabi-nabi sampai ke zaman Yesus, ternyata generasi yang dicari Tuhan adalah generasi yang berani, radikal, militan, benar-benar murni di dalam firman, dalam hidup, dan sederhana. Gehazi mungkin melihat, wah tuanku ini benar-benar gak ngerti hidup. Jadi Elisa ini menurut Gehazi sudah banyak hal yang dikerjakan, diikuti. Kali ini kenapa kesempatan ini bukan kita yang minta kok? Ini orang datang antar loh. Kenapa Nabi Elisa menolaknya? Ini kan gak minta, ini diantar loh, dan diberi dengan sukarela, segenap hati, dengan hati yang sungguh. Tapi kalau kita pahami Nabi Elisa, hidup tidak untuk seperti itu saudara. Kenapa hidup tidak seperti itu? Karena ketika Elia akan terangkat, Elisa juga didatangi rombongan nabi. Bukan nabi, rombongan nabi. Jadi banyak nabi datang dan berkata kepada Elisa, hari ini tidakkah kamu tahu Tuhanmu akan diangkat daripadamu? Elisa berkata, diam, aku tahu itu. Jadi ternyata dalam hidup ini saudara, fokus itu penting sekali. Jadi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, ada kemungkinan besar kita jatuh pada dosa mencuri kemuliaan. Apa yang kita curi? Kita lari, kita membandingkan dan melepas momen Tuhan yang berharga. Elisa tidak mau kehilangan momen itu. Maka ketika nabi-nabi bicara, dia berkata, diam, aku tahu itu. Karena dia fokus pada momen. Karena momen itu mungkin juga seperti tadi,
kesempatan yang memang datang dari Tuhan, tidak boleh dilepas. Berapapun harganya, apapun konsekuensinya, tetap harus fokus karena itu dari Tuhan. Bu Angel suatu hari ketika meresponi panggilan Tuhan, saya berkata kepada dia, mulai sekarang, karena engkau sudah tahu siapa Tuhan, mulai meresponi Tuhan dan mau jadi abdi Tuhan, tidak boleh lagi menyembah berhala, tidak boleh lagi sembahyang kuburan, tidak boleh lagi sembahyang meja abu, sembahyang nenek moyang. Hanya boleh ziarah untuk mengenang kebaikan nenek moyang, supaya yang baik-baiknya turun. Dikenang boleh, disembayangi tidak boleh. Bu Angel saudara, ya nggak bisa begitu. Saya Pak yang ngurusi semua dari zaman dahulu sampai sekarang. Saya yang semua kerjakan. Kalaupun harus berhenti, ya nggak sekarang Pak. Mungkin ini terakhir saya sembahyang. Saya bilang tidak boleh. Ya nggak bisa begitu. Nah saudara mesti pahami, dari zaman Elia, Elisa hingga zaman Yesus, tidak ada pemaksaan. Harus memahami momen Allah, perkataan Tuhan, peringatan Tuhan. Itu sekali dia sampaikan, itu harus tangkap bagian yang utama, hatinya. Kalau saudara tidak tangkap hatinya, nanti akan masuk lagi pada dosa mencuri kemuliaan, yaitu memotong salib ketaatan. Ketiga kali, nggak boleh sembahyang meja abu, sembahyang nenek moyang pun lepas sejak hari Tuhan berfirman. Tapi Pak, sekali ini aja yang terakhir. Maka saya menjawab sesuai perintah Tuhan, terserah. Kata terserah daripada Tuhan itu saudara, sebaiknya kita timbang, kita simak, renungkan lagi. Karena Bu Angel menerima kata terserah dari Tuhan. Mobilnya saat itu Honda Accord yang begitu bagusnya, dalam perjalanan menuju ke tempat untuk sembahyang meja abu, itu nyungsep masuk ke bawah truk sampai ke batas kepalanya. Kaca depan itu kalau tidak ada anugerah Tuhan, mungkin sudah jadi almarhumah juga. Karena truk itu bisa nancep sampai ke dada, ke kepala. Apa yang terjadi? Begitu habis tabrakan dia sadar. Manusia kadang-kadang harus bayar harga dulu baru belajar. Untuk belajar taat, sering kali orang harus terima pukulan lebih dulu. Ada banyak orang harus terima harga mahal, harus terima banyak air mata, baru bilang ingin bertobat, ingin taat sama Tuhan. Saudara, alangkah baiknya kalau belajar taat sejak dini. Karena taat dalam kasih lebih mudah dipelajari sejak kita bertobat. Karena itu sejak bertobat, kalau dapat bimbingan yang tepat, hidup ini menyenangkan sekali. Karena Tuhan itu sungguh merupakan jalan-jalannya, jalan yang tenang, yang murni, jalan-jalan yang jejak kakinya benar-benar berlemak. Nah, saudara, hal inilah yang Gehazi tidak sadari. Maka ketika dia meminta 1 talenta dengan alasan ada nabi yang datang ke tempat Elisa, Naaman yang begitu baik tidak kasih 1, tapi kasih 2 talenta. Dan itu ternyata saudara berat loh ngangkutnya. Kita kalau lihat cuma 2 ya saudara ya, 2 talenta ya cuma 34 kilo, 64 kilo, kira-kira 1 karung beras. Itu berat tuh saudara, bawanya berat tuh itu. Dan ternyata itu luar biasa rasanya. Wah, aku ngambil kesempatan, aku terima kesempatan, aku dapat sesuatu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu curi kemuliaan. Waktu-waktu kita adalah waktu-waktu dalam pengaturan Tuhan. Saudara, seringkali kita mengabaikan Tuhan, seakan-akan Tuhan itu batu, seakan-akan Tuhan itu kayu, seakan-akan Tuhan itu sebatas teori, kata-kata tertulis. Tuhan itu hanya sebatas teoritis. Atau mungkin Tuhan sama kayak manusia, maka kita tidak pernah mempertimbangkan bahwa dia juru selamat,
Dia pencipta semesta alam, dia punya hati juga. Karena kitab suci berkata, menyesallah Tuhan, berarti dia punya pikiran, perasaan, dan hati. Karena itu kitab suci menasihatkan kita untuk memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Seringkali kita buang-buang waktu yang begitu berharga. Sering waktu kita abaikan waktu-waktu yang ada. Kita tutup telinga kita untuk mendengarkan suara roh. Kita tutup hati kita untuk menerima koreksi kasih yang lembut itu. Kita terbuai dengan alasan kita. 1001 alasan untuk berkata kita benar. Saudara, tidak ada manusia yang tidak punya alasan. Semua orang punya alasan. Tetapi barang siapa ingin sempurna seperti Yesus, harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Menderita bersama Yesus bicara tentang kerelaan mengikuti jalan-jalan salib. Kerelaan untuk menyalibkan daging dengan segala keinginan. Sekali lagi, kerelaan menyalibkan daging dengan segala keinginan merupakan bukti nyata kita ingin hidup serupa segambar dengan Yesus. Gehazi sudah menukarkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, yang semestinya ini turun-temurun dari Elia turun ke Elisa, sesaat lagi mestinya turun ke Gehazi, tetapi tidak terimpartasi. Karena Gehazi menukarkan semua kemuliaan Allah yang luar biasa, kemurahan Allah yang luar biasa itu hanya untuk 2 talenta perak dan beberapa potong baju. Saudara, alangkah sedihnya hidup seperti ini. Saya jujur berkata, selama 20 tahun ini, saudara, kalau saya boleh menyimpulkan kehidupan kekristenan ini, saya sering melihat ada banyak anak Tuhan itu paling bagus kalau lagi kepepet, lagi tidak ada jalan keluar, lagi jalan buntu, jalan tersesat, lagi jalan penuh penderitaan. Itu biasanya anak-anak Tuhan bagus sekali. Tetapi sebagian besar menjadi amat buruknya ketika mulai mengalami kelegaan. Sebagian besar bergeser menjadi manusia lama lagi ketika mereka mulai menerima apa yang disebut dengan berkat dan kepercayaan. Ini yang terjadi dengan Gehazi. Ya, terima, wah, hidup ini rasanya lain loh. Ya, pegang duit itu kok beda ya, saudara. Kalau mau ikut Tuhan, jangan takar Tuhan dengan duit. Kalau mau ikut Tuhan, jangan hitung-hitungan dalam kehidupan. Karena Tuhan melebihi duit, melebihi harta, emas, perak, permata. Kalau mau ikut Tuhan, alami Tuhan, buktikan Tuhan ada, nyatakan bersama Tuhan ada kemenangan dan kebangkitan dalam hidup. Kalau tidak, buat apa? Kalau mau cari duit, kerja. Kerja benar. Kalau kurang kerja benar, kerja gak benar sekalian. Itu hidup. Kalau mau terkenal, pilih dunia entertain yang benar. Kalau masih kurang, pakai entertain yang gak benar sekalian. Kalau mau mendapatkan kuasa, masuk dunia politik yang benar. Kalau rasa masih kurang, pakai politik yang gak benar sekalipun. Itu dunia, itu pilihan, jalan-jalan manusia. Tapi kalau kita mau pilih Tuhan, kita mesti pilih kitab suci. Kitab suci telah mengurung kita di dalam satu hati. Hati yang diajar, hati yang dibentuk, hati yang sudah digariskan untuk selalu bisa mendengar suara Tuhan. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kalau ikut Tuhan nggak kenal suara Tuhan, ya rasanya bisa-bisa salah tempat, saudara. Karena barang siapa mengenal Tuhan, dia dikenal Bapa. Barang siapa melayani Tuhan, dia dihormati Bapa. Karena itu di dalam mengabdi melayani Tuhan, yang terutama adalah memahami kita ini dihormati Bapa surgawi. Kalau itu sudah kita terima, kita pahami, nggak ada yang perlu kita kejar lagi. Saudara, sekali lagi, kita perlu uang dalam hidup, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi yang terutama adalah kehormatan di hadapan Bapa. Mati itu, saudara. Belum pernah saya lihat ada orang mati itu mintanya, nanti tolong ya kalau saya mati bikinin mahkota emas. Peti saya kalau boleh ya dilapisin dengan emas. Sepatu saya juga sepatu emas.
dia hobi olahraga, nanti mati tolong masukin bola emas juga. Nanti jadi orang termiskin matinya bawa emas. Kenapa? Belum 3 hari udah digali sama maling. Nanti kuburannya nggak punya apa-apa, karena mungkin gigi emasnya juga dicopot maling nanti, saudara ya. Jadi miskin hidupnya. Nah, karena itu saudara, sekali lagi, kalau kita mau mencapai kemurahan hidup di dalam Tuhan, kita mesti memahami jalan-jalan Tuhan. Ini penting sekali. Nah, yang berikutnya kita lihat ayat berikutnya sangat menarik sekali. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya itu di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambut nyala dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya sama-sama, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saudara, yang kedua, kalau saudara tidak mentaati Tuhan, saudara harus memahami sisi yang kedua ini, kehilangan perkenanan dan kasih Tuhan. Kalau hidup sudah tidak dikenal Tuhan, jadi seteru Tuhan. Kalau hidup kehilangan kasih Tuhan, hidup ini kering, hidup ini hambar, hidup ini jadi demikian melarat menderitanya, nggak ada faedahnya rasanya. Hari-hari adalah hari-hari seperti roti yang kering. Jadi kita mesti memahami kenapa kita taat Tuhan. Kalau kita nggak taat Tuhan, jadinya seperti Gehazi, mulai masuk di dunia bohong. Bohong kecil akan memicu hidup jadi pembohong besar. Mencuri yang kecil lama-lama jadi garong yang besar. Hidup selalu dimulai dari yang kecil dan coba-coba, dan dimulainya dari iseng-iseng, itian-itian. Semua mulainya dari begitu. Karena itu saudara, kita mesti memiliki hati yang besar seperti hati Tuhan, hati yang bersyukur terhadap apapun perkara yang terjadi. Kadang orang melihat kita mengalami kegagalan, kadang banyak orang mengalami kegagalan, tapi di balik kegagalan sebenarnya bukan gagal. Allah menempatkan satu lompatan yang manis untuk masuki keberhasilan yang besar dalam kehidupan. Saudara terkasih, suatu hari saya di-assign untuk pegang sebuah perusahaan besar sekali, skala internasional, heboh di mana-mana. Dan kemudian saya masuki perusahaan itu, saya ngalami hidup, saudara, hidup yang benar-benar tidak menyenangkan, saudara. Ya, beberapa teman-teman jadi bukti saksi, saya saksikan apa adanya. Ini kebenaran yang saya boleh katakan sudah terjadi. Ini tidak ada maksud apa-apa selain mengajarkan kepada kita untuk memahami hidup ini lebih baik mentaati Tuhan. Nah saudara, saya kerja di tempat saya kerja, ada fake masuk, Pak Johan, tukang main perempuan. Masuk fake lagi, Pak Johan, perokok berat. Pak Johan itu suka isengin sales counternya. Masuk surat itu, masuknya lewat fax email ke administrasi, kemudian diserahkan ke saya bawa pulang ke rumah. Yang pertama kali berhak melihatnya adalah istri saya, karena istrilah merupakan pinang dibelah dua. Kalau istri bukan pinang dibelah dua, sudah pasti istri itu adalah singkong yang terbelah-belah. Jadi saudara, harus pinang dibelah dua, karena suami istri itu segambar serupa di hadapan Tuhan. Dua jadi satu, harus saling mengenal, saling memahami, harus saling mendukung, jangan saling mendorong, apalagi menodong. Suami istri harus punya hati yang saling mengalah, bukan berebut kebenaran. Suami istri yang berebut kebenaran, dua-duanya tersakiti. Nggak guna seperti itu. Saya tunjukkan kepada istri saya tetap dari mana ini Pak?
masuk ke kantor lewat fax email. Apa maksudnya Pak? Gak paham juga. Apa sudah berubah begini? Mama lebih tahu dong. Kenapa? Karena bau satu hembusan asap rokok aja kami serumah bisa cium. Kenapa? Karena kami hidup dari dulu sekarang, semoga Tuhan jaga sampai selama-lamanya, bukan generasi perokok, apalagi generasi yang aneh-aneh. Jadi ya sudah, kalau papa rasa ini nggak guna, buang aja. Saya masukkan tas kerja. Seiring waktu muncul satu perasaan, ini makin nggak bener. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak bener itu datangnya dari dalam. Kalau dari luar gampang dilihat, yang dari dalam ngerebes karena kita tidak sadari. Kadang-kadang yang dari dalam itulah yang membuat hidup ini jadi gelap. Karena itu peperangan terbesar bukan di luar, peperangan terbesar adanya di dalam. Kalau di dalam berperang, bagaimana bisa menghadapi yang dari luar? Karena itu kehidupan kita hari ini harus perbaiki yang dari dalam. Saya pernah ke negeri Cina, peperangan terbesar itu bukan dari musuh dari luar, tapi ketika jenderalnya meminta salah satu selirnya untuk menjadi istri, rajanya bilang enggak. Jenderalnya buka pintu tembok itu, tembok raksasa Cina itu, baru bangsa luar itu masuk menyerbu ke Cina saat itu. Saya dengar kisah itu waktu saya pergi di sana, saudara. Jadi pahamilah, peperangan terbesar itu adanya di dalam suami istri, di dalam keluarga, anak cucu mantu, di dalam rumpun kita sendiri. Harus satu. Kalau terpecah-pecah belah, keluarga itu tidak kokoh, tidak kuat, tinggal waktunya roboh. Karena itu saudara, doakan selalu, cover selalu keluarga di dalam doa. Amin. Yesus berkata memang peperangan terbesar itu di antara keluarga, apalagi nanti menjelang kedatangannya, pengkhianatan itu terjadinya di dalam keluarga, satu dengan yang lain saling menyerahkan, saling cari kemenangan. Saudara, berhenti kalau ada hal-hal seperti itu. Kita satu hati, satu keluarga, mengalah itu mulia. Mengalah untuk menang itu adalah strategi terbaik dalam hidup. Karena tidak semua hal kekerasan itu bisa menjadi jalan keluar. Tapi kelemah lembutan, jalan-jalan damai, jalan-jalan diam seperti yang Yesus lakukan saat menuju salib, itu jalan dan siasat terbaik kehidupan. Apalagi kalau kita yang mengambil satu langkah, lepas tangan, doa puasa, serahkan Tuhan, Tuhan turun tangan. Amin. Nah, memahami hal seperti ini akan membuat kita mengerti mengapa saya pada akhirnya menyelidiki fax email itu. Akhirnya saya selidiki, saya tahu ini dikirimnya dari satu tempat yang merupakan tempat terpencil, dan ketika diselidiki ternyata yang fax email itu perempuan. Sekali lagi perempuan. Saya cari tahu lagi, dan satu hari saya sembayangi, saya doakan. Saya doakan sungguh-sungguh, kebuka siapa orangnya. Begitu kebuka, ini orang luar, masih tidak begitu dampak apa-apa orang luar. Tapi begitu kita cari benang merahnya, sembayangi lagi, masuk ketemu benang merahnya, di dalam benang merahnya ada. Rupanya orang dalam ini yang mutel. Begitu ada telepon nyari saya di luar, terjadilah yang namanya persekutuan. Jadi orang jahat kumpul sama orang jahat, orang kepahitan kumpul orang kepahitan. Ini memang generasinya seperti ini di akhir zaman. Makanya hati-hati dengan hidup kita yang baik-baik. Kalau nyimpen akar kepahitan, suatu hari cepat lambat akan berkumpul dengan orang-orang yang pahit. Karena orang yang suci hatinya kumpul dengan orang suci, karena semua yang dilihatnya suci. Tapi orang yang gelap hatinya, lihat kegelapan, itu tempat yang menyenangkan untuk pembenaran diri, untuk persekongkolan, untuk hal-hal yang masa lalu, nostalgia. Saya selidiki, akhirnya saya temukan sumbernya. Oh, ada di dalam. Saya sembahyang, saya sharingkan dengan istri saya berkata, papa kan hamba Tuhan, tak boleh pakai jalan-jalan yang keras,
Papa kan hamba Tuhan, selesaikan dengan cara dan hati Papa. Papa kan hidup tidak selama-lamanya ada di dunia sekuler, kan Papa sudah tahu, cepat lambat tunggu waktu untuk masuk full timernya Tuhan. Buat apa juga berseteru, cari musuh gampang, cari kawan, cari sahabat, cari keluarga itu yang sulit. Saya bilang baik, saya panggil datang, sembayangi, saya panggil datang. Kemudian saudara, saya doakan, saya minta Tuhan turun jadi hakim. Ternyata betul, orang dalam staf saya sendiri yang menjadi biang kerok sesungguhnya. Dan kemudian saya suruh dia tulis surat pernyataan yang dia buat. Dan kemudian saya berkata, saya bisa bawa kamu ke kantor polisi hari ini, dari bukti-bukti dan pengakuan ini, dan dari orang-orang yang sudah cerita. Tapi apa gunanya semua itu? Kamu punya istri, punya anak, kamu punya keluarga, kamu punya kebutuhan. Kamu kan gak tahu saya hitam putihnya siapa. Dan saya tidak pernah cubit, tidak pernah menyakiti kamu. Saya mendukung semua orang yang ingin maju. Ya, saudara, di kemudian hari saya buktikan itu ketika penilaian karyawan, saya masih kasih nilai yang sangat bagus. Kenapa? Karena kita hidup untuk jadi terang garam untuk memberkati. Ditulisnya surat itu di atas segel materai, dan saya pesankan satu, tolong jangan diulangi lagi. Kita digaji perusahaan bukan untuk ribut berantem. Kita ada di dunia ini bukan untuk merusak dunia. Kita ada untuk membuat sesuatu jadi berharga, menciptakan jalan-jalan berkah bagi banyak orang. Kita hidup untuk jadi kenangan yang manis, buat sejarah, buat keberhasilan. Dia berkata, baik Pak, sejak hari ini berubah. Nah saudara, sekali lagi pahamilah dalam hidup, kalau bukan manusia pasti ada Tuhan. Kalau manusia tidak mau ambil bagiannya, dia serahkan Tuhan, Tuhan ambil alih sepenuhnya. Saya tidak pernah simpan dendam, benci sedikit pun tidak. Tapi di kemudian hari saya dengar cerita saudara, orang yang jahat ini dilindes mobil, matinya dilindes mobil, itu matinya merosot di bawah mobil saudara. Dan yang nabrak itu sudah katanya wanita yang sudah usia. Jadi mana mungkin wanita usia bisa pembalap, bisa bikin orang masuk di bawah kolong mobil, meninggalnya di bawah kolong mobil. Itu yang saya lihat, yang saya pernah alami, dan saya boleh sampaikan bahwa hidup ini taati Tuhan. Karena kalau kehilangan perkenanan dan kasih Tuhan, hidup ini hanya maut sisanya. Kegagalan, kehancuran, kebangkrutan, perceraian, hidup yang dunia penuh kegelapan itu pilihan di luar ketaatan Tuhan, saudara. Oleh karena itu sekali lagi pahamilah hidup ini bahwa kita diciptakan Tuhan dengan tujuannya yang mulia. Amin. Saya tidak bersuka cita terhadap hal itu. Ada beberapa perkara lagi yang terjadi dalam hidup saya sehubungan dengan fitnah kejahatan yang berujung dengan penghakiman Tuhan, dengan kematian. Sekali lagi, saya tidak diciptakan untuk membuat orang mati. Saya diciptakan Tuhan untuk membangkitkan orang sakit yang belum waktunya, yang mati, untuk hidup lagi. Karena saya sadari saya tidak senang dan tidak bersuka cita terhadap kejahatan, terhadap penyakit, terhadap pukulan Tuhan, terhadap siapapun. Karena hati yang seperti Bapa adalah hati yang mengasihi, hati yang sungguh-sungguh ingin melihat perbaikan hidup. Saya punya hati seperti itu. Karena itu saya cuma cerita ini karena koridornya supaya kita taat akan Tuhan. Amin. Kita lihat sisi yang berikutnya. Ini yang menarik saudara. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Saudara, ini yang terakhir. Tidak terima berkat Tuhan, malah terima kutuk.
hidup ini tidak boleh sampai titik ini, saudara. Kenapa? Lihat, yang orang lain sembuh, dibebaskan, lihat yang diterimanya, hancur hidup. Jangan tukarkan apapun dalam hidup ini dengan apa yang disebut mamon. Jangan pertukarkan diri dengan perhitungan uang seperti apapun, saudara. Karena ketaatan kepada Tuhan itu melebihi emas, perak, permata. Dia tidak akan mempermalukan kita ketika kita melakukan kehendaknya. Saya ini bertahun-tahun hidup melayani bersama istri, saudara. Bahkan di tahun-tahun saya masih menikah, di usia awal pernikahan kami, gaji yang besar, hampir-hampir kami nggak punya tabungan, bertahun-tahun semua itu. Bahkan saya melintasi Bandung Jakarta setiap minggu, saudara. Dan jalan tol saat itu belum ada. Kami melewati jalan-jalan yang disebut dengan jalan-jalan kayu jati. Itu lubang celah Purwakarta itu bisa setengah meter dalamnya, dan itu kadang jam 3, jam 4 saya masih di situ, dini hari. Dan itu bertahun-tahun, gak ada apapun. Kalau saudara baca buku yang saya tuliskan, dalamnya kasih Yesus, pada saat-saat itulah keuangan sisa 200.000. Kalau bilang miskin, miskin sekali secara ukuran materi, ukuran orang-orang dunia. Tapi menurut kasih karunia Allah, kami adalah orang yang dikenal, orang-orang yang hidupnya mencapai perkenalan sorga. Itu lebih berharga. Karena lihat hari ini, apa yang Allah limpahkan dalam hidup saya, itu melebihi banyak orang generasi seumuran saya, saudara. Jadi saya berkata, lebih baik ikut Tuhan, menabur, bermurah, mentaati Tuhan, meskipun nampaknya habis-habisan, lebih enak ikut Tuhan. Kenapa? Nanti prosesnya itu sama-sama jalan, kita susah, berakit-rakit dahulu, sakit, kekurangan, serba terbatas lebih dulu, nanti belakangnya Tuhan muliakan. Itu ya dan amin. Bu Angel ngalami semuanya itu. Bu Angel lebih tragis dalam ikut Tuhan. Seluruh hidupnya dicuci bersih Tuhan. Bu Angel ini rumahnya pernah kemalingan. Apa yang tersisa? Nggak ada. Emas, uang, semua, bahkan anting-anting yang pernah saya sukai sepasang yang besar, habis hilang lenyap. Saya pernah tanya, mana barangnya? Diambil maling, Pak. Habis. Yang Bu Angel pakai sekarang, yang ada di lehernya, semua itu adalah anugerah yang datang dari Tuhan. Lebih indah. Semua yang datang dari Tuhan itu lebih berharga pada akhirnya daripada yang kita bawa dari apa yang disebut dengan hal-hal duniawi. Jadi kita coba memahami, kalau mau ikut Tuhan, saudara terkasih, jalan salib itu betul-betul ada. Jalan-jalan kerendahan hati, jalan-jalan hidup yang benar-benar tidak populer, jalan-jalan untuk memilih, itu ada. Tadi Bu Angel bukan kalau udah saksikan, orang berhutang, meskipun kita butuh, untuk kita pun nggak cukup, tapi karena Tuhan berkata berilah, ya kita harus beri. Kenapa? Karena kita diciptakan, dilahirkan kembali melalui darah Yesus yang mahal untuk memuliakan Bapa surgawi. Muliakanlah Dia dengan hartamu, muliakanlah Dia dengan tindakan dan perbuatanmu, muliakanlah Dia dengan segala yang ada dalam hidupmu. Bahkan orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, ada ternyata yang menabur itu sambil nangis karena habis-habisan. Nanti waktunya tiba, dia menuai, bukan tuayanannya, berkas-berkasnya pun bawa pulang. Jadi tuayannya lipat kali ganda, ditambah lagi yang ini datang, yang sana berebut-berebut datang, diberkati tak berkesudahan. Nah, saudara, saya ajarkan ini kenapa? Kalau saya tidak mengalaminya, maka saya ngajari kebohongan. Tapi karena saya mengalaminya, saya turunkan kepada orang-orang yang saya ajar. Dan saya mesti ajarkan kepada umat Tuhan supaya apa? Supaya hidup saudara mulai hari ini, cobalah punya hati yang bijaksana, cobalah berhitung, ikut Tuhan itu bagaimana, kalau pakai kekuatan sendiri itu bagaimana, berhitung dengan hitungan orang pelit, dengan melakukan tindakan yang meskipun sakit tapi tindakan taat kepada Tuhan, itu hasil akhirnya seperti apa? Ada bedanya. Sekali lagi, ada bedanya.
Oleh karena itu, dalam hidup ini, karena kitab suci sudah mengurung kita untuk ketaatan, mencapai kemurahan hidup, saudara jangan takut untuk tersakiti, dibohongi, saudara tertipu di dalam melakukan kehendak Tuhan. Tidak apa-apa, semakin banyak yang begitunya. Yang penting Tuhan tersenyum, dan itu kehendak Tuhan, itu mulia. Karena itu dalam mengikuti Tuhan, kalau kita sudah menabur, melepaskan sesuatu dengan tangan yang sebelah lagi nggak perlu tahu, serahkan kepada Tuhan. Itu udah urusan Tuhan, jadi hakim. Nggak usah pusingin. Kalau kita beri, oh ini gereja diberkati, hamba Tuhan makin kaya, pakai Mercy, pakai ini, biarin. Masing-masing orang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nggak usah pusingin, saudara. Kenapa? Biarkan jalan hidup masing-masing orang. Pasti ada jalan dalam pengaturan Tuhannya. Amin. Tidak semua hamba seperti itu. Ada juga hamba-hamba yang sangat tertekan, penuh kekurangan, tapi hidup ini memang keadilan tidak sepenuhnya merata. Masing-masing kita melihat hidup ini menggenapi firman. Barang siapa punya, dia diberi sampai berkelimpahan. Jadi nggak bisa dipaksakan. Orang kaya makin kaya, ya hidup seperti itu. Orang yang makin punya diberi, makin punya. Barang siapa nggak punya, diambil apapun daripadanya. Memang seperti itu. Seperti itu. Barusan relasi saya pergi ke Hyderabad, di satu wilayah yang sudah nyatu dengan India. Gembala sidangnya punya karunia kurang lebih saya mirip-mirip karunia yang dipercayakan Tuhan, sama-sama punya karunia kesembuhan. Sementara di Hyderabad jumlah jemaat yang digembalakannya kira-kira 10.000 jumlah jiwa. Pak Johan hampir 1 juta jiwa yang tidak tampak. Kenapa saya berkata begitu? Kalau saudara buka websitenya Pak Johan, www.sipgitmisi.com, satu hari itu 2 sampai 5.000 orang akses website kami dari 80, kurang lebih 80 negara. Itu pelayanan, saudara. Yang saya tulis itu semuanya 100% itu memberi makan secara rohani kepada banyak umat Tuhan berbagai bangsa. Kami sering terima email dari Afrika, terima email dari India, terima email dari mana-mana, kami terima dari berbagai bangsa, dan itu berkat untuk kemuliaan Tuhan. Yang pegang, yang tidak pegang, seperti bangsa Israel yang pergi berperang, yang pergi jaga kemah, kalau sudah ada hak dari Tuhan, ada jatahnya, masing-masing sama-sama menuai. Amin. Jadi yang pagi buta, yang kerja agak sedikit siang, yang siang-siang, yang sore, bahkan mendekati hari akhir, yang kerja mendekati jam terakhir, upahnya sesuai janji Tuhan kepada masing-masing. Karena itu upah menurut apa yang dipercayakan Tuhan. Jangan kerjakan apa yang bukan bagianmu, karena tidak ada upahnya. Mengerjakan yang bukan bagianmu pada akhirnya akan membuat hati terluka, karena merasa, kok aku, padahal itu bukan bagianmu yang kamu kerjakan. Amin. Ada juga orang-orang yang melihat, loh, ngapain datang ke sini? Sekali lagi, saudara, pelayanan 5 jawatan ini saling melengkapi. Gembala-gembala tidak boleh marah kepada para penginjil ketika Tuhan mengirim para penginjil untuk memberitakan firman. Karena di luar sana, di luar tembok gereja, masih banyak yang tidak terurus, masih banyak bahkan di dalam gereja yang terhilang. Gak usah saling curiga. Memang sering terjadi hal-hal yang masa lalu. Kalau buat KKR pada akhirnya buka gereja, ya itu semua hal manusiawi. Kita kembalikan kepada Tuhan. Yang dari Tuhan ada upahnya. Yang nggak datang dari Tuhan nggak guna dikerjakan. Karena upah diberikan menurut perjanjian dan menurut perintah Tuhan sendiri. Amin, saudaraku. Nah, saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, sisa waktu-waktu yang ada ini adalah waktu-waktu yang sangat menarik sekali. Saya jujur ngomong hari ini secara pribadi, saudara. Ini bukan mewakili hamba Tuhan, mewakili siapapun. Saya merasakan tahun 2017 ini kebiar Natal nggak gitu gemar. Nggak tahu karena mungkin musim hujannya lebih bagus tahun ini, banyak banget hujannya, ataukah mungkin karena banjir mulai masuk ke beberapa kota,
ataukah yang terjadi di lingkungan atau apa. Tapi saya merasa tahun ini nuansa Natalnya tidak seperti tahun-tahun yang sudah. Oleh karena itu saudara, mari, karena kondisi yang ada seperti ini, yang terbaik adalah mari kita cari Tuhan, temukan Tuhan, masuki nuansa-nuansa Tuhan. 2 hari ini saya cari foto anak-anak saya, karena Rewel kira-kira 2 mingguan lagi akan memasuki Sweet 17. Saya buka foto-fotonya, ini saudara nggak terasa nih, papa yang sudah punya anak 17 tahun ini saudara. Hidup ini kayak baru buka mata, oh anak saya sudah 17 tahun saudara, remaja sudah. Saya lihat foto-fotonya masih ada yang begini, begini, macam-macam foto masih kecil. Saya buka, saya lihat, saya lupa waktu. Jam 2, jam 3, jam 4 saya lihat itu foto, sampai mata ini kayak mau bengkak, nggak mau berhenti. Lihat, sampai tadi pagi bangun berangkat ke sini pun masih sempat melihat banyak foto. Dan saya berkata, hidup ini seperti mimpi. Begitulah keadaan kita ketika Tuhan mencurahkan kasih sayangnya yang besar. Karena saat-saat kita merasa seperti orang tidur bermimpi lah, sebenarnya hidup kita ditandakan sedang masuk dalam kemurahan hidup yang luar biasa. 17 tahun sudah. Apakah Pak Johan pintar didik anak, wah jago pelihara anak? Enggak sama sekali. Dan ini tahun menuju ke-7 saya hidup selibat, single parent, kemudian juga single fighter, semua hal. Apakah saya kuat? Enggak juga saudara. Semua karena anugerah. Jadi saya bersyukur sekali. Kenapa kaki saya kadang-kadang Tuhan izinkan lemah, kadang-kadang pinggang ini bisa ngerasa enggak kuat, karena saya sadari kalau saya semuanya serba kuat, nanti semua manusiawi saya akan naik, kemudian akan benar-benar laki-laki lagi, akhirnya tuntutan manusia dunia saya jadi tinggi. Ternyata Tuhan mengerti semuanya, dibuatnya saya seperti ini. Kadang-kadang saya bisa sangat demikian capeknya seperti orang yang habis maraton 30 kilo. Jadi saya menikmati hidup dalam kemurahan hidup selama jalan 7 tahun ini. Benar-benar hidupnya tidak mudah. Saudara, jangan uji, jangan bandingkan, karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Kita tidak tutup kemungkinan banyak orang yang istrinya baru meninggal sehari, sebulan, 2 bulan, mereka kawin lagi. Tapi kita juga mesti puji, ada banyak juga orang yang sudah bertahun-tahun, bahkan bisa hidup sebagai single parent sampai garis akhir. Apa itu semua kita nggak pahami. Tapi yang saya tahu hari ini adalah saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya merasa semuanya penuh dan cukup. Tidak ada yang kurang di hidup. Rasanya hidup itu penuh dan cukup. Kenapa saya berkata hidup itu penuh dan cukup? Di rumah saya masih punya papa 71 tahun. Kalau dulu-dulu nggak bisa berkomunikasi, hari ini saya bisa bersama papa di halaman rumah. Tadi sebelum berangkat saya masih bilang, ini papa saya masih ngomong soal taman, kemudian soal ini, nanti kalian pergi Israel biar papa yang rapikan semua ini. Saya ngerasa hidup dilahirkan lagi, hidup dibuat baru sama Tuhan. Bisa punya papa yang demikian akrabnya. Padahal dulu buru-buru saudara ya. Sekarang kok rasanya hidup itu kok jadi di usia sekarang ini baru ngerasa hidup itu punya papa. Dulu-dulu enggak sedikit pun rasanya punya papa. Sekarang ada orang yang bisa dicandai, dulu nggak ada. Sekarang ada Ricci, ada Bu Angel yang bisa dijadikan mainan. Kenapa saya bilang dijadikan mainan? Karena terlucu di rumah. Ya, Bu Angel dengan kasih karunia-Nya, dulu Bu Angel tuh, saja bangun. Sampai mama saya pernah bilang, itu orang manusia tidur apa enggak sih nak? Nggak bisa tidur. Jadi kenal Bu Angel 1 tahun tuh, Bu Angel orangnya matanya gini loh, tidur setengah jam buka lagi, gak pernah tidur. Tapi setelah 1 tahun melayani di dalam panggilan Father's Miracle bersama Tuhan, Bu Angel yang sekarang dilahirkan baru, bukan gak bisa tidur, gak bisa bangun.
cepet banget. Saya bisa tunjukkan fotonya. Kalau saudara buka di Facebook saya, Richie suka lihat mamanya dengan pandangan terpesona. Kenapa? Lagi ngobrol sama Bu Angel, lagi ngomong-ngomong hitungan detik, malah lebih lama lampu merah, saudara ya. Bu Angel itu mana? Pulas. Jadi dalam hidup ini kalau ada kemurahan Tuhan, semua hal jadi begitu indahnya. Dan saya tidak pernah melihat orang dalam hidup senikmat Bu Angel hidupnya. Kenapa? Makan itu dikit banget, ditakan, tapi setiap setengah jam, 1 jam dia makan. Dan di mana-mana hidupnya ada kuenya. Di dapur ada kue, di kulkas ada kue, di beranda ada kue, di tempat tidur, di seluruh tempat saya, rumah saya itu isinya kue semua. Kalau saudara mau cari kue, datang ke rumah kami. Bu Angel banyak stok. Sekali lagi, kalau saya sampaikan sesuatu, saudara, vulgar terbuka, itu karena tidak ada sedikit pun bagian saya mau curi kemuliaan Tuhan. Bu Angel sempat terluka karena merasa, kok kayak gini. Saya berkata, jangan. Perjalanan bersama Yesus, apapun harganya, berapapun harganya, kita mesti sampai tempat itu. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Dengan cara apapun, bagaimanapun konsekuensinya, kalau itu perintah Tuhan, jangan pusingkan yang lain. Musa berangkat naik ke atas gunung, gak bawa makan, gak bawa minum, 40 hari 40 malam sampai. Dan Tuhan buat pengecualian. Kenapa? Karena ini perintah. Saudara harus tahu, sampai dimensi itulah hidup kami melayani Tuhan terbuka. Tidak akan curi sesen pun uang Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini terlalu berharga untuk jadi pencuri. Anggap ya saudara ya. Jadi saya bilang sama satu garis keluarga saya cuma dua anak, tambah Bu Angel sama Richie, jadi ada 5 orang. Saya cuma bilang satu, karena ini dari Tuhan, kita berhitung orang untung, orang menang. Gimana hitung orang untung, orang menang? Meskipun kita mesti bayar, kita tahu ini momen yang harus dibayar, itu cukup. Yang lain gak usah peduli, karena nanti punya duit mau pergi ikuti momen seperti ini belum tentu dapat. Jadi sekali lagi saya encourage buat saudara yang sungguh-sungguh dapat jatah ikut perjalanan ini, benar-benar ketemu Tuhan di sana, benar-benar capai Tuhan di sana. Nah, pada satu titik lagi nanti suatu hari kalau sampai Pak Johan benar-benar dikasih Tuhan ikut trip berikutnya lagi, saudara, saya akan buat trip dagang. I let you know, tidak akan trip seperti ini. Saya akan pakai trip dagang. Saya akan cari trip yang murah meriah banget, biar seluruh gereja umat Tuhan itu ngikutnya nggak berat. Sekarang ini termasuk berat, saudara ya. 3.800 itu, 2.800 itu senilai 38 juta, itu cukup berat. Tapi karena ini Tuhan, saya nggak peduli, saudara. Meskipun dijadikan 28.000 pun, kalau ini Tuhan, tetap mesti saya pergi. Kenapa? Karena saya sudah pernah jalani hidup gak punya apa-apa, tapi suatu hari benar-benar ada kemuliaan dalam hidup. Itu yang saya lihat selama mengikuti Yesus bertahun-tahun ini. Richie tanya saya di jalan tadi, Om, kira-kira aku kuliah di mana cocoknya, Om? Kuliahnya nanya saya akan jawab, kuliah yang paling bagus itu adalah Pikultas. Pikultas, itu yang saya jawab. Kenapa? Selama kamu senang, selama kamu suka, selama kamu rasa bahagia, itu daripada Tuhan. Mau jurusan apapun itu, kalau Tuhan yang pilih, jalannya di situ. Segitu gampangnya Tuhan sampaikan jawabannya. Maka Richie bilang, kalau begitu, aku kalau pilih jurusan ini nanti aku bisa jadi kedutaan besar, aku bisa jadi konsulat, Om, aku bisa jadi kerja di PBB. Bagus. Makin jauh Om doakan kamu pergi ke bangsa-bangsa, Om akan ikut nanti sekali waktu liburan ke sana. Saya berkati kamu, anak-anak yang punya mimpi besar di dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Karena inilah yang disebut ketaatan mencapai kemurahan hidup. Kita yang tidak ada apa-apa, kita belum punya apa-apa, Tuhan sudah kasih kita mimpi.
Suatu keadaan mimpi inilah didasari dari tidak ada suatu hari jadi kemuliaan. Amin saudaraku. Sekarang saudara coba berhitung sama saya. Kita berhitung sama-sama, profesional. UMPR di Jakarta berapa saudara? Yang terbaru 3,8 juta. 3,8 juta. Kita bulatkan jadi 5 juta rupiah. 1 tahun kali 12, 5 kali 12, 60 juta rupiah. Tambah 1 kali THR, 65 juta rupiah. Potong biaya transport makan sehari-hari 50% deh. Masih sisa 32.500.000. Amin. Itu 1 tahun. Tolong saudara duduk, taruh di sakumu 32.500.000 sebagai orang yang kerja dengan UMR. Rumah di Kelapa Gading, rumah paling amsyong-amsyong. Tanahnya masih bisa kebanjiran karena rendah. Rumahnya masih bisa bocor karena rumah lama. Itu kurang lebih sekitar 2 miliar. 32,5 juta ini saudara bagikan 2 miliar. Itulah usia tahun kerjanya untuk punya rumah di Kelapa Gading. Dan begitu dia dapat uang 2 miliar, itu mungkin mencapai uang umur 100 tahun. Rumah di Kelapa Gading sudah jadi 15 miliar. Sampai putih rambutku, panjang kupingku, lebar hidungku, doer bibirku, hilang gigiku, gak bisa ngejar apapun dalam hidup. Maka kita diajari Tuhan hari ini jalan ketaatan, dan di hidup Pak Johan sudah jadi. Di saya sudah terbukti. Saya punya di Kelapa Gading dengan cara Tuhan yang ajaib, tanpa ada campur tangan siapapun juga. Dan saya beli dalam keadaan ularnya 4 meter panjangnya. Di tanah itu sering ada ularnya karena ada ilalangnya 4 meter. Tambah saya berkati ularnya tambah besar. Dulu itu terbuang terbelakang jin buang anak. Hari ini jin berebut anak di situ. Kenapa? Terdepan jadi arteri Kelapa Gading. Bersama Tuhan yang terbelakang jadi yang terkemuka. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara terkasih, ada banyak kesakitan dalam hidup, ada banyak kegagalan dan bahkan kesempatan-kesempatan yang terkadang seakan-akan terlepas begitu saja. Tetapi pandanglah kepada Yesus. Percayakan semua, percayakan hidup kepada Tuhan, hidup dalam pengaturan Roh Kudusnya. Semua yang kita sangka, semua yang kita pikirkan negatif, tidak seperti itu. Sebab di tangan Tuhan ada rencananya yang mulia. Sebab di tangan Tuhan yang membimbing kita, menuntun dan mendukung kita masuk ke tempat-tempat perjanjian, di mana kita telah dikodrati, digariskan hidup di tempat yang telah dipilih Tuhan, di tempat yang mana waktu, keadaan, dan momen yang telah Tuhan sediakan bagi semua kita. Percayalah, satu orang percaya, dia dan sisi keluarganya beroleh kemurahan hidup ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami menerima semua kebenaran ini Tuhan, bagian demi bagian yang telah Kau sampaikan secara pribadi. Meskipun kami tidak mengerti, kami tetap percaya. Sebab itu kami tidak mau mencuri kemuliaan. Selama-lamanya kami tidak akan pernah mencuri kemuliaan dan tidak akan kedapatan mencuri di hadapan-Mu. Dan beri kami Tuhan bimbingan-Mu, supaya hidup kami murni, mencapai hidup yang berkenan, dan selalu tinggal di dalam kasih-Mu. Sebab kami ingin hidup diberkati. Kami dan sisi keluarga kami adalah generasi yang diberkati, diberkati dengan kemurahan Bapa dan manusia. Sampai putih rambut kami, sampai tua kami nanti, Tuhan tetap gendong kami, tetap memanjakan hidup kami dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesehatan-kesehatan. Kami melihat hari-hari yang baik, kami melihat hal-hal yang mulia sepanjang hidup kami. Mami, beri kami hati
kami mencapai semua itu Tuhan. Kami ini dan seluruh keluarga kami mau minta tangan-Mu selalu ada di atas hidup kami, supaya hidup kami didukung, dibimbing, selalu mau dirawat di hadapan-Mu dan manusia. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman selalu menjadi pelita dan terang bagi hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita angkat dua tangan, sama-sama kita naikkan. Dialah anak domba